Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan pejuang NIP. Baiklah, untuk video kali ini sebelum kita membahas FR untuk di video selanjutnya, alangkah baiknya untuk kita menyinggung tentang istilah-istilah yang ada di dalam penyuluhan pertanian. Nah, istilah-istilah ini ada beberapa dari FR kawan-kawan yang keluar. Untuk yang pertama itu ada revitalisasi penyuluhan pertanian. Revitalisasi penyuluhan pertanian itu adalah upaya mendudukan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluh pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian korps dan arah serta kebijakan. Untuk istilah selanjutnya ada definisi dari penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya ke dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Pelaku utama. Untuk pelaku utama nih kemarin ada di FR kawan-kawan yang udah dibahas sebelumnya. Pelaku utama ini masuk kemarin. Pelaku utama itu adalah kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudayaan ikan, pengolahan ikan beserta keluarga intinya. Intinya pelaku utama itu dia tuh di bidang yang seperti peternak, nelayan, pembudidayaan ikan, seperti itu pelaku utama. Berbeda halnya dengan pelaku usaha. Kalau pelaku usaha itu adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. Pelaku usaha, pelaku utama, ini masuk ke FR kawan yang telah dibahas sebelumnya. Petani. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropastur, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. Penyuluh swasta. Kalau penyuluh swasta itu penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Kalau untuk mempermudah menghafal tentang penyuluh swasta ini, kita ingat kata kuncinya adalah berasal dari dunia usaha. Seperti itu kawan-kawan. Penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga negara Indonesia. Seperti itu. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sebagai program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Posluhdes ini adalah kepanjangan dari Pos Penyuluh Desa. Pos Penyuluhan Desa merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertempuran para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. BPP model. BPP model ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian Model. Itu adalah Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan yang dijadikan sebagai percontohan kelembagaan penyuluhan yang ideal di tingkat kecamatan. Berarti intinya untuk BPP model ini ada di tingkat kecamatan. Posdaya. Posdaya itu adalah pos pemberdayaan keluarga. Merupakan suatu forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi kekeluargaan secara terpadu. Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.
Prima Tani termasuk program pemerintah kalau nggak salah saya. Ini adalah program rintisan dan akselerasi pemasyarakat inovasi teknologi pertanian. Nah, itu adalah suatu program untuk kemasyarakatan inovasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian kepada masyarakat dalam bentuk laboratorium agribisnis di lokasi yang mudah dilihat dan dikenal masyarakat petani. Nah, tujuan utamanya itu untuk mempercepat waktu, meningkatkan kadar dan memperluas prevalensi adopsi teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Litbang itu adalah Balai Penelitian dan Pengembangan. Selain itu juga untuk menghimpun umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik lokasi yang merupakan informasi esensial, berarti informasi yang pokok, yang penting dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan berorientasi kebutuhan pengguna. PTT inilah kepanjangan dari pengelolaan tanaman terpadu. Itu sebuah pendekatan dalam pengelolaan lahan, pengelolaan air, tanaman, organisme pengganggu tanaman, dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. SLPTT, kalau SLPTT ini kemarin ada keluar di soal kawan-kawan yang sudah dibahas di EPR sebelumnya. SLPTT ini adalah sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu, merupakan sekolah lapang bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usaha tani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi dalam menunjang peningkatan produksi secara berkelanjutan. PUAP ini adalah kepanjangan dari pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Itu adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui panduan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. P4S ini adalah Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Itu merupakan lembaga pendidikan di bidang pertanian dan pedesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani atau nelayan baik secara perorangan maupun per kelompok dan bukan merupakan instansi pemerintah. Nah, intinya dia di non instansi pemerintah seperti itu. Terus ada SPKP. SPKP ini adalah kepanjangan dari Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan. Itu adalah organisasi masyarakat di tingkat desa yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah berbagai pihak di wilayah desa dalam upaya melestarikan fungsi dan manfaat hutan dan lahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Minapolitan ini merupakan konsep pembangunan kota dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu. Tidak saja dalam usaha budidaya atau on-farm, tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu, penyediaan sarana, agribisnis hilir, processing dan pemasaran hasil pertanian, dan jasa-jasa pendukungnya. Terus yang selanjutnya ada sistem penyuluhan pertanian. Itu merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Kalau nggak salah ini ada yang saya ingat-ingat kayaknya ini soal kemarin keluar di FR saya, cuman ini saya ingatnya di definisinya yang ini nih, dari rangkaian pengembangan kemampuan. Nah, ini ternyata ini adalah definisi dari sistem penyuluhan pertanian, sistemnya seperti itu. Kelas kemampuan kelompok itu adalah pengklasifikasian kemampuan kelompok tani, ternak hutan dan pembudidayaan ikan berdasarkan kemampuannya. Ya, yang pertama itu adalah merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain, memupuk modal dan memanfaatkannya secara rasional, meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani, pembudidaya ikan dengan KUD, koperasi, menerapkan teknologi dan memanfaatkan informasi. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan hari ini malam nanti saya akan upload untuk FR part 7 beserta kunci jawaban tryout di video saya sebelumnya. Sampai jumpa.